Selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik sehat semua. Bahan sekolah minggu yang lalu, adik-adik masih ingat nggak tentang apa? Tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh atau tentang menolong orang lain. Minggu kemarin, adik-adik sudah menolong siapa saja? Mungkin ada yang menolong papa mama, membereskan tempat tidur, atau ada yang membantu bibi merapikan mainan, dan lain-lain. Kakak yakin adik-adik bisa menjadi anak-anak yang suka menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Sekarang kita awali sekolah minggu hari ini dengan bernyanyi ya. Adik-adik, kita akan berdoa. Nanti adik-adik bisa ikuti kata-kata kakak. Kita siapkan sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Pimpin sekolah minggu Tuhan, kiranya koneksi internet dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Berikan kami kerinduan untuk mendengarkan dan melaksanakan ajaran-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan dan panggilan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan. Adik-adik bisa siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca ayat hafalan dari Amsal 22 ayat 9. Kita baca bersama ya. Amsal 22 ayat
9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita ulangi baca bersama ya. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Setelah ini, kita akan mendengarkan firman adik-adik. Coba telinganya dibuka. Kita sambut bersama Kak Melani. Terima kasih kakak. Hai adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama meski online untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk diambil Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Karena cuma 2 ayat, kita baca bersama-sama yuk adik-adik. Sudah ketemu? Yuk kita mulai membaca. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. 1, 2, 3. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Itulah pembacaan Alkitab untuk hari ini. Kakak mau tanya dong, siapa yang pernah melihat orang memberikan uang kepada pengemis? Atau memberikan makanan kepada orang di pinggir jalan, terus foto-foto? Menurut adik-adik mereka baik nggak? Tentu, karena orang yang sayang sama Tuhan, kalau memberi sesuatu ataupun menolong orang lain, pasti beda. Bedanya apa ya? Waktu hari Pentakosta, semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima Roh Kudus. Maksudnya, di dalam hati dan pikiran mereka selalu ada keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan, adik-adik. Saking mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan, akhirnya mereka selalu ingin berkumpul bersama, makan bersama, berdoa bersama, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Makin banyak yang bergabung dengan mereka. Tapi bukan masalah makanannya ya, tapi waktu mereka berkumpul bersama dan melakukan semua aktivitas tersebut, hati mereka jadi gembira adik-adik. Gak ada tuh yang marah-marah atau yang kesel-kesel, apalagi cemberut. Gak ada. Semuanya bersuka cita. Itu saja kak. Masih ada lagi. Orang-orang saling membantu. Tapi gak ada tuh yang membantu karena kasihan. Orang-orang saling berbagi karena mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Seperti yang tadi kita baca, Pak Yusuf, yang kadang juga dipanggil Pak Barnabas, menjual tanahnya
dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada murid-murid Yesus agar dapat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Apa Pak Yusuf melakukan hal tersebut menjual tanah itu karena kasihan? Bukan adik-adik. Pak Yusuf ingin mereka yang memerlukan juga tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Makanya sekalipun Pak Yusuf memberikan uang dalam jumlah banyak, tapi Pak Yusuf tidak sombong adik-adik. Kalian bisa loh seperti Pak Yusuf yang menolong orang lain bukan karena kasihan, tapi karena sayang sama Tuhan dan ingin orang yang kalian tolong itu tahu bahwa Tuhan juga menyayangi mereka. Jadi, waktu kalian menolong orang lain, misalnya berbagi makanan, bukan hanya karena kasihan, tapi mau memberikan karena adik-adik mau mereka yang kalian tolong waktu menerima makanan adik-adik tahu bahwa Tuhan juga menyayangi mereka. Jadi gak perlu pakai foto-foto. Bisa kan? Pasti bisa. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Jadi masih ingat cerita minggu lalu nggak? Tentang Petrus. Iya, Petrus memberikan apa yang ada kan? Gak maksain. Minggu ini kita belajar tentang Barnabas yang juga memberikan apa yang ada padanya. Dia menjual ladangnya dan kemudian berbagi. Tapi Barnabas tidak berbagi karena kasihan. Dia tidak memberi karena kasihan. Tetapi dia berbagi, dia memberi karena pertama, dia mengasihi Tuhan. Kedua, dia ingin orang-orang yang menerima bantuannya tahu bahwa Tuhan menyayangi mereka juga. Tantangan aktivitas buat kamu adalah dari dua gambar ini, mana gambar yang menunjukkan kamu memberi karena kasihan? Nah, kalau kamu dapat, itu diberi tanda silang. Karena bukan itu yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau kamu ketemu gambar yang tepat yang menunjukkan bahwa kamu berbagi, kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan dan karena kamu ingin orang lain mengasihi Tuhan juga, maka gambar itu yang kamu lakukan. Bisa kan? Bisa? Pasti bisa. Jangan lupa foto supaya kakak tahu siapa yang hari ini ikut kebaktian. Jadi bisa dapat aktivitas. Kakak tunggu ya. Sekarang yuk kita lanjut. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Nah sekarang waktunya kita akan memberikan juga persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan apa yang ada pada kita dan bukan apa adanya. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa melakukannya dengan dimasukkan ke dalam amplop lalu membawanya ke gereja, atau bisa juga dengan ditransfer dan tentu minta tolong kepada papa atau mama ya. Oh iya, jangan lupa ditulis persembahan sekolah minggu. Oke, yuk sekarang kita akan memberikan apa yang ada pada kita, yaitu suara kita untuk memuji Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan puji-pujian. 2, 3.
Adik-adik, kita membawa persembahan kita di dalam doa, lalu diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami memberikan apa yang ada pada kami dan bukan apa adanya. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti Engkau memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, supaya kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai pelajar, anak, maupun sebagai orang tua yang harus bekerja. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan untuk masa pandemi ini yang masih berlangsung sampai saat ini. Tuhan, berikanlah kekuatan, ketabahan, kemampuan, kesanggupan dalam menjalani kehidupan ini. Kami ingin menyertakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami percaya Tuhan pun tetap mendampingi dan menemani kami di dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Iya adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah berakhir dan akan berlangsung kembali pada minggu depan. Kakak harap adik-adik hadir kembali. Salam sehat selalu dan jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah dan juga menjaga jarak dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Amin.